Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil. Yang saya muliakan para asatidz, para kiai, para guru-guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap ketua yayasan, pengurus yayasan, dan DKM Masjid Quba. Tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para duda-duda yang dirahmati Allah. Ada? Pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan di masjid yang mulia ini, dan kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini, yaitu majelis ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih mendengarkan nasihat-nasihat agama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyampaikan, hati yang jauh dari nasihat, hati yang jarang atau tidak pernah mendengarkan nasihat agama, maka hatinya akan buta, hatinya akan mati. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umatnya, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyit. Kata Nabi, kalian wahai umatku, seringlah bergaul kumpul di majelis ulama. Moga-moga kita di sini termasuk
dicatat oleh Allah orang-orang yang mengikuti para ulama. Karena di sini ada ilmunya para ulama. Kata Nabi, kalian semua wahai umatku, bergaulah, kumpullah di majelis ulama, duduk di majelis ulama. Wastima'i kalamil hukama, simak, dengarkan apa yang disampaikan oleh para hukama. Sebagian ulama tafsir menjelaskan yang disebut ahli hukama di sini adalah sudah arif billah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendengar, menyimak nasihat para hukama, kata Nabi, fa innallaha yuhyil qalbal mayyit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati manusia, akan menerangi hati seseorang binuril hikmah, dengan nur hikmah, dengan nur ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tanah yang tandus, tanah yang kering, ketika diguyur oleh air hujan itu akan berubah menjadi subur. Itu akan berubah menjadi subur. Hujan ibarat nur ilmu hikmah. Tanah ibarat hati. Hati yang mati, hati yang keras, hati yang kotor, hati yang gelap, hati yang buta akan menjadi terbuka, akan menjadi hidup kembali, tumbuh subur kembali, seperti mana Allah mengguyurkan air hujan ke tanah yang kering, ke tanah yang tandus. Ini menandakan pentingnya kita bergaul di majelis-majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pahala orang yang menuntut ilmu? Apa pahala orang-orang yang duduk di majelis ilmu?" Rasulullah menjawab, kalau seandainya manusia dibuka hijab oleh Allah, rahasia-rahasia orang-orang yang kumpul di majelis ilmu, maka semua manusia yang ada di muka bumi ini berbondong-bondong bikin tenda. Ini maharta penuh kali. Bikin tenda di belakang, di depan, di samping, bikin tenda. Untuk apa? Mengikuti majelis atau kumpul di majelis ilmu. Saking besarnya pahala orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya pantas Nabi mengatakan thalabul ilmi fariidhah ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala hukumnya fardu. Fardu ini di atas wajib. Salat wajib, puasa di bulan Ramadan wajib, ibadah haji wajib, zakat wajib, menuntut ilmu di atasnya wajib, kewajiban salat. Makanya tidak sah salatnya, tidak sah puasanya, tidak sah ibadah hajinya, dan seterusnya apabila tidak didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita duduk di majelis ulama. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam sebagian riwayatnya, amalan yang paling afdol adalah duduk aja di majelis ilmu saatan, walaupun sesaat, walaupun sebentar, itu lebih unggul daripada ibadah yang lainnya. Alhamdulillah.
Para bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kira-kira terusin? Dilanjutin. Nyampe jam 7? Iya. Oke, siap, insya Allah. Bapak-bapak sampai jam 7, saya sebentar lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa waktu seorang hamba itu ada 4 dalam kehidupannya. Ada berapa? Ada 4. La khomsa, tidak ada yang kelimanya. 1, waktu ketika mendapatkan nikmat. Kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan nikmat Allah. Apa sih nikmat? Nikmat adalah pemberian. Rezeki adalah pemberian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki ini saking banyaknya rizki dikumpulkan dalam dua bagian. 1 ada rizki yang berbentuk anfus, yang kedua rizki yang berbentuk amwal. Ingat, dua-duanya adalah alat. Rizki anfus alat, rizki amwal alat. Ingat, alat harus dijadikan alat. Jangan alat dijadikan tujuan. Kenapa? Karena kalau alat dijadikan tujuan, nanti akan tersesat. Nanti tidak akan menemukan tujuan kita kemana. Maka jadikanlah alat sebagai alat. Alat untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anpus, kekayaan yang ada dalam kepribadian manusia. Itu rizki dari Allah. Seperti apa? Kepintaran, kecerdasan, skill, kemudian otoritas, dan lain sebagainya. Itu adalah kekayaan rizki yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua ada rizki yang berbentuk amwal. Itu di luar anfus. Seperti apa? Seperti harta, uang, istri, anak, apalagi jabatan. Itu semuanya rizki yang berbentuk amwal. Kekuasaan itu rizki yang berbentuk amwal. Dua-duanya ini kata Nabi alat untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dititipin harta, maka harta ini jadikanlah untuk mendekatkan kepada Allah. Kita dititipi oleh Allah kendaraan, kendaraannya harus dijadikan untuk mendekatkan kepada Allah. Jabatan rizki titipan dari Allah, jadikanlah jabatan kekuasaan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya rizki yang berbentuk amwal. Ingat, dua-duanya adalah alat. Jangan sampai dijadikan tujuan sama kita. Kenapa? Karena akan tersesat. Orang kalau harta sebagai tujuan hidup, jabatan sebagai tujuan hidup, siap hidupnya sengsara, siap hidupnya hampa terlena. Kenapa? Karena tadi rizki bukan tujuan kita, tapi sebatas alat. Terkadang kita manusia mendapatkan rizki yang seperti itu. Setelah kita dapat rizki, senang hati kita. Betul gak Pak? Senang. Kemudian dikasih rumah, senang. Dikasih kendaraan luar biasa, senang. Ya. Kemudian ada orang yang tenangnya itu dengan ibadah kepada Allah. Ada. Itu rizki tuh.
Itu rizki yang berbentuk, kalau bahasa lain itu bahasa lainnya itu abstrak ya. Rizki yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Kita tenang aja ketika beribadah, tenang, nikmat rasanya. Itu rizki yang berbentuk yang tidak kelihatan. Itu semuanya rizki dari Allah. Bagaimana cara menyikapinya? Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan nikmat Allah. Apa tuntutan Allah kepada manusia? Bersyukur. Kalau kata Nabi, man uqtiya fasyakaro, barang siapa yang diberi oleh Allah, yang diberi kenikmatan oleh Allah yang tadi udah disebutin bentuk-bentuknya, maka dituntut oleh Allah fasyakaro, bersyukurlah kalian kepada Allah. Jangan sampai dengan rizki itu justru jauh, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasyakaro, kita dituntut oleh Allah untuk selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Dengan 3 hal. Asyukru bil qalbi, asyukru bil lisani, asyukru bil af'al. Bisa syukur dengan bil qalbi, dengan hati. Bagaimana cara syukur? Mensyukuri nikmat dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan sampai saat ini, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur bil qalbi. Yakini itu semuanya dari Allah, bukan hasil jerih payah, bukan hasil capek usaha kita, tapi yakini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bil qalbi. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Ketika kita mendapatkan nikmat pasti senang. Kalau kita senang pasti ngucapin alhamdulillah. Tapi syukur lisan ini gampang, mudah sekali. Jangan pun kita orang tua, anak kecil ngucapin terima kasih ya Allah, makasih ya Allah, mudah. Tapi yang sulit, yang jarang manusia mampu melakukannya adalah asyukru bil af'al, syukur dengan perbuatan. Apa itu syukur perbuatan? Syukur perbuatan af'al itu adalah mempergunakan nikmat Allah sesuai kehendak yang memberinya. Itu syukur bil af'al. Apa? Mempergunakan nikmat Allah sesuai kehendak yang memberinya. Itu namanya syukur af'al. Misalkan kalau tadi lisan, ya Allah makasih engkau baik, ya Allah engkau telah memberikan harta melimpah kepada saya, sedekahnya kagak, zakatnya kagak, nah itu belum syukur tuh. Kan gampang tadi, syukur lisan itu mudah diucapin, tapi ketika syukur bil afal itu ya berat sekali. Makanya belum termasuk syukur yang sebenarnya. Bapak duduk di majelis ilmu, ini tanda syukur kita kepada Allah. Bapak bisa sholat jamaah, ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Bapak bisa zikir tenang, banyak sholawatnya, ini tanda syukur kepada Allah. Bapak bisa zakat, kemarin alhamdulillah ada yang kurban, ini tanda syukur. Kurban itu tanda syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Makanya kita ngorbanin hewan, itu tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berat, syukur bil af'al. Jadi kembali lagi,
ketika kita mendapatkan nikmat Allah, kita dituntut oleh Allah untuk selalu bersyukur, terutama syukur perbuatan. Kenapa? Karena itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sufi itu, di ahli tasawuf itu, syukur itu adalah makom yang paling tinggi dibandingkan dengan sifat yang lainnya. Kenapa? Karena kita dituntut harus syukur. Para aulia Allah itu syukurnya itu bukan ketika mendapatkan nikmat yang enak-enak saja. Kalau kita baru syukur karena kita mendapatkan nikmat yang enak, tapi ketika mendapatkan yang tidak enak gak syukur, kan sulit sekali. Maka para aulia Allah itu yang diwarisi makomat yang tinggi warisan Rasulullah yaitu sifat syukur. Lagi dapat nikmat yang enak syukur, gak dapat nikmat yang kurang enak tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Makanya ada jaminannya, siapa orang yang selalu bersyukur kepada Allah, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Nikmat yang sudah ada Allah akan pertahankan, Allah akan kuatkan dalam dirinya. Nikmat yang sedikit Allah akan tambahkan, luaskan nikmatnya, dan nikmat yang belum ada Allah akan berikan. Itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, waktu mendapatkan atau waktu ketika kita tertimpa dengan bala musibah. Kita hidup di dunia, kalau mendapatkan bala musibah itu wajar. Kenapa? Karena kata Nabi, ad-dunya darul bala. Dunia tempatnya musibah. Dunia tempatnya musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, in asobaka balaun falatai asu. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. In asobaka, jika kalian tertimpa musibah dari Allah, tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupanmu, maka falatai asa, jangan kalian berputus asa. Kenapa? Karena musibah yang menimpa orang yang beriman itu namanya ujian. Kalau musibah menimpanya kepada orang yang zalim, itu azab namanya. Kalau musibah kenanya kepada para nabi, derajat, diangkat derajat. Musibah menimpa kepada para aulia Allah, karomah namanya. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, bala, ujian dari Allah, jalani, terima dengan penuh keyakinan bahwa dunia, kata Nabi, darul bala, dunia daerahnya musibah, dunia kampungnya musibah, dunia kampungnya ujian yang Allah turunkan kepada manusia. Kalau gak mau dapat ujian cobaan, udah innalillahi aja, ya, innalillahi aja. Justru itu makin parah lagi ancamannya. Banyak orang yang stres, orang yang tidak kuat menghadapi kehidupan hidup di dunia, akhirnya ngambil jalan pintas, gantung sendirian, ya, kemudian ngeracun diri. Kenapa? Karena sudah gak kuat menghadapi hidup. Padahal yakini tadi, dunia tempatnya bala musibah yang harus kita hadapi. Kalau di rukun iman itu, rukun iman yang keenam adalah menerima takdir baik, takdir buruk dalam kehidupan kita. Makanya disimpannya itu rukun iman yang paling terakhir, paling yang keenam. Kenapa? Berat menghadapi hidupnya. Yang pertama, iman kepada Allah. Itu kan mudah.
saya beriman kepada Allah. Mudah tuh. Ya. Yang kedua, iman kepada kitabnya Allah. Saya beriman kepada kitabnya Allah, kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah. Yang ketiga, iman kepada para rasulnya Allah. Yang keempat, iman kepada hari kiamat. Kelima ya? Yang keempat, yang kelima? Malaikat ya tadi ya, harus di awal tadi. Kepada malaikat. Yang keenam, yaitu mengimani terhadap qada dan qadar Allah. Di paling terakhir, kenapa? Karena berat menghadapi hidup. Bapak menghadapi bini aja ribet, riweuh pisan Pak ya, riweuh pisan tuh menghadapi istri. Ya, bagi yang punya istri, bagi yang nggak punya mah ya berdoa aja kepada Allah, ya Allah kasihlah istri lagi ya Allah, gitu ya. Insya Allah berkah majelis ilmu yang masih duda nih Allah berikan yang solihah, amin ya robbal alamin. Biar nambah lagi ujiannya, biar nambah lagi musibahnya. Ya. Oh iya, insya Allah semuanya kita sama-sama berdoa. Menghadapi istri saja luar biasa Pak. Padahal istri itu diminta sama kita. Kita waktu muda kan mintanya apa? Ya Allah berikanlah istri yang solihah. Udah dikasih sama Allah, nggak mau, bingung. Padahal itu permintaan siapa? Diri kita kan. Sebelum punya istri, waktu single ya Allah berikan pendamping hidup yang baik, yang solihah. Setelah dikasih dia menikah baru tahu rasa tuh hidup di dunia kan, gitu. Yang kedua, setelah punya istri kita berdoa lagi, ya Allah karuniakanlah seorang anak kepadaku. Allah kasih anak, jengkel dengan anak. Padahal itu doa kita sebenarnya itu, betul kan? Dikasih sebelum sudah punya anak, ya Allah minta beri cucu, makin parah lagi tuh, makin gempor lagi, gak bisa kemana-mana, itu kan? Nah itu, padahal itu doa kita tuh, doa kita, tapi doa itu semuanya diijabah oleh Allah, dikasih oleh Allah. Tapi setelah dikasih kita kadang-kadang tidak menerima, gak ridho, gak rela. Padahal itu doa-doa kita. Kalau kita renungi kan begitu, ya. Makanya berat sekali menghadapi hidup di dunia. Walaupun berat kata Nabi, jalani masa-masa sulitmu, jalani masa-masa capekmu. Karena tadi ad-dunya darul, ad-dunya fi kabad kata Nabi. Dunia itu tempatnya capek, tempatnya usaha, tempatnya berusaha, tempatnya ikhtiar, itu dunia. Ya, kalau di dunia capek wajar karena tempatnya. Kalau di dunia ada yang hasut, ya wajar karena tempatnya. Ada orang yang gak mau dihasutin sama orang, ada orang yang gak mau diomongin sama orang. Ya, saya mah pengen tenang, ya mati aja kalau pengen tenang mah. Justru makin tadi parah lagi tuh ancamannya. Ya. Jadi kalau ada yang hasut, ya wajar karena tempatnya di dunia. Ada yang ngomongin kejelekan orang, kita jangan sakit hati. Ya, kita jangan sakit hati. Kenapa? Justru bersyukur kepada Allah. Ketika ada orang yang ngomongin kejelekan kita, di mata Allah dia diangkat derajatnya. Itu orang yang sedang diomongin, orang yang sedang disebutin namanya dalam kebanyakan orang, itu diangkat tuh, dosanya diambil oleh orang yang gibah tadi. Makanya bersyukur kepada Allah ketika ada yang ngomongin, ketika ada orang yang hasut mitnah kepada diri kita, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau ngasih rahmat kepadaku, Engkau ngasih keberkahan dalam hidupku. Harusnya begitu. Tapi kita kan marah, siapa orangnya, sini saya tadi diomongin, saya gak rela. Itu belajar situ. Semuanya dunia ya tempatnya ujian, tempatnya musibah. Maka dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kehidupan yang jauh lebih baik, maka
sama Allah suka dikasih dulu musibah, ujian dulu dalam hidupnya, menghadapi keluarganya, menghadapi tetangganya, menghadapi anaknya kan. Kita menghadapi anak tuh berat sekali. Makanya jalani, mintalah kepada Allah dengan banyakin zikirnya kepada Allah. Pengen mendapatkan sifat tenang ketika mendapatkan musibah ujian, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar memberikan resepnya kepada kita. Apa itu? Kata Imam An-Nawawi, az-zikru yuthmirul maqamat. Zikir kepada Allah akan membuahkan makomat. Apa? Ulama ahli hadis menjelaskan makomat di sini adalah sifatul mahmudah, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, seperti sifat syukur, kan? Sifat ikhlas, sifat qanaah, sifat ridho, menerima, itu sifatul mahmudah. Itu banyakin zikirnya kepada Allah, maka Allah akan bagi nanti sifat syukur, Allah bagi sifat ikhlas, Allah bagi sifat menerima, Allah bagi. Karena itu jaminannya, az-zikru yuthmirul maqamat. Itu ya. Jadi kita jalani aja masa-masa sulitmu, karena di dunia ya tempat musibah. Ya, insya Allah ada kabar gembira bagi orang-orang yang sedang diuji. Kalau tidak salah ada 5 kabar gembira bagi orang-orang yang sedang diuji. Apa kabar gembiranya? Yang satu, orang yang sedang diuji dan dia sabar menerima ujian itu dengan penuh harapan dari Allah. Yang pertama, diakui oleh Allah menjadi orang yang beriman. Diakuinya bukan sama manusia tapi sama Allah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kalian mengira kalian sudah beriman dengan mengucapkan amanna, aku beriman ya Allah kepadamu, aku beriman ya Allah kepadamu? Apakah itu sudah termasuk iman? La, belum termasuk iman kalau belum diuji dalam hidupmu. Kalau belum mendapatkan ujian dalam hidup itu belum beriman sebenarnya. Syekh Imam Al-Mutawali As-Sa'rawi menjelaskan, kata Imam Al-Mutawali, kalau kita melihat seseorang hidupnya tidak menemukan fitnah, hasutan, ujian dalam hidupnya, maka ketahuilah dia hidupnya gagal. Kalau belum dapat ujian dalam hidup, belum dapat cacian, fitnahan, hasutan dari orang, itu perlu ketahui itu hidupnya gagal. Kan tadi ayatnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Disebut iman itu bukan cuma lisan aja, aku beriman kepadamu ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, tapi gak mau diuji, gak mau dicoba, gak mau menerima terhadap takdir Allah, maka la yuftanun, itu belum termasuk orang yang sesungguhnya orang yang beriman. Jadi jalani aja dengan baik. Insya Allah orang yang sabar menghadapi ujian, maka Allah akan akui sebagai orang yang beriman di sisi Allah. Yang kedua, pintu surga akan dibuka lebar-lebar. Bagi siapa? Bagi orang yang sabar menerima terhadap ketentuan Allah, takdir Allah. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah ada orang yang kaget, banyak orang kaget, dan dianya termasuk kaget ketika dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, engkau masuk surga tanpa hisaban, aku yang izinin engkau masuk surga. Kaget dia, padahal saya gak punya amalan yang istimewa,
Saya gak punya amalan yang luar biasa, amalan sholatnya biasa, amalan sedekahnya biasa. Itu terkaget-kaget. Bertanya dia kepada, ya Allah, apa amalan apa yang membuat aku masuk surga, ditempatkan di makom yang tinggi di hadapanmu ya Allah? Apa jawaban kata Allah? Karena kamu ridho, karena kamu sabar menghadapi ujian ketika hidupnya. Itu luar biasa. Makanya dibuka pintu lebar-lebar tuh bagi orang yang sabar ketika menghadapi ujian di dunia ini. Yang ketiga, kabar gembira bagi orang yang sedang diuji adalah dihapus dosanya oleh Allah. Orang yang sedang sakit itu sedang dihapus dosanya. Orang yang menghadapi kesulitan hidup itu sedang dihapus oleh Allah. Yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang terakhir, yang kelima tadi, orang yang sabar menghadapi ujian cobaan dari Allah akan diberikan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tadi hadisnya, mayyuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Siapa, kata Nabi, yang ingin hidupnya diperbaiki oleh Allah jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka yusiba minhu, dia akan diberikan ujian dulu dalam hidupnya. Makanya bersyukur kalau Bapak hidup sekarang sulit gitu kan, sulit, ya bersyukur karena dosa diampuni oleh Allah. Ya, diomongin orang alhamdulillah bersyukur, dosa kita diampuni, diangkat oleh Allah. Ya, dihasutin orang alhamdulillah bersyukur, itu diganti dengan pahala yang luar biasa. Ada berapa janjinya? Ada 5. Bagi orang yang siap sabar menghadapi setiap persoalan hidup di dunia ini. Tadi baru 2. Yang ketiga, waktu-waktu seorang hamba dalam hidupnya tadi ada 4. Yang ketiga adalah ada waktunya maksiat. Manusia gak bakal lepas dari terpleset kemaksiatan. Tapi sebaik-baiknya maksiat, kesalahan yang diikuti dengan kebaikan. Kata Nabi, kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti tergelincir dari kemaksiatan. Entah itu matanya melihat kemaksiatan, entah itu mulutnya tergelincir dari kemaksiatan, entah itu tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya itu pasti tergelincir dari kemaksiatan. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu at-tawwabun, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah setelahnya, orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, jangan dipermainkan. Saya tobatnya ntar aja karena Allah Maha Pengampun, ntar aja itu jangan dipermainkan, tidak boleh, Allah melarang. Jadi ketika terpleset ya tobat, terpleset ya tobat lagi, terpleset ya tobat lagi. Itu kita seperti itu. Tadi sebaik-baiknya kesalahan adalah yang diikuti dengan kembali kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat merindukan, Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya. Dalam keadaan apapun dia kembali, ya Allah, ampuni ya Allah, saya tadi terpeleset dosa maksiat, ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan saya. Itu kembali karena Allah sangat demen, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya. Itu yang keberapa? Yang ketiga, yang terakhir. Yang keempat, waktu-waktu seorang hamba dalam kehidupannya adalah waktu taat, waktu beribadah. Itu tidak lepas 4 hal ini. Kadang maksiat, kadang taat, kadang ibadah, kadang terpeleset, kadang taat ibadah kepada Allah. Ya, jadi dunia ini tempatnya ibadah. Kapan kita beribadah?
sampai mati, kata Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kalian wahai hamba-hambaku hatta ya'tiyakal yakin, sampai menemukan ajal, sampai menemukan kematian. Diperintahkan oleh Allah ibadah sampai mati. Makanya mintalah kepada Allah dalam sholat kita, dalam setiap kesulitan minta, ya Allah berikanlah kemudahan kepadaku untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Beribadah kepada Allah, amal soleh yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Maka jangan sampai kita lepas dari niat, ya Allah setiap perbuatanku ini jadikanlah ini bernilai ibadah di matamu ya Allah. Makanya mau kerja, niat sebelum bekerja itu, ya Allah saya ini ingin mencari nafkah, ingin mencari rizkimu ya Allah, jadikanlah usaha saya ini bernilai ibadah di matamu. Makanya niat sangat penting dalam kehidupan. Innamal a'malu binniyat, sangat penting ditanamkan dalam kehidupan. Apapun itu, mau beres-beres di rumah, niatin dulu, ya Allah moga-moga bernilai ibadah di hadapanmu. Insya Allah. Jadi 4 perkara ini waktu-waktu seorang hamba akan mendapatkan dalam kehidupan. Ada berapa sekali lagi? Ada 4. 1 lupa lagi. Yang ke-1 waktu mendapatkan nikmat. Yang kedua waktu mendapatkan musibah. Yang ketiga waktu maksiat. Yang keempat waktu taat. Ini manusia gak bakal lepas hidup di dunia dengan waktu ini. Ya, yakini insya Allah, moga-moga Allah mudahkan setiap urusan kita, setiap langkah kita, dan kita terus berhusnudon kepada Allah, husnudon kepada sesama, dan harus banyak memaklumi kepada manusia. Kenapa? Karena manusia tadi mahalul khata' wan nisyan, banyak memaklumi, banyak husnudon kepada manusia. Insya Allah siapa orang yang selalu berhusnudon, Allah akan jamin hidupnya dengan keberkahan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, angkatkan 2 tangan kita, tundukkan hati kita. Mudah-mudahan di pagi yang mulia ini, di waktu yang penuh berkah ini, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita dijadikan oleh Allah anak keturunan yang solih dan solihah. Dan mudah-mudahan bagi ada di antara kita yang saat ini sedang mendapatkan kesulitan dunianya, semoga Allah mudahkan. Bagi saat ini ada saudara kita yang sedang mendapat kesulitan dalam kehidupan akhiratnya, semoga Allah mudahkan. Allah berikan hidayah, Allah bimbing kehidupannya sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam ketakwaan, di dalam taat kepada Allah sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin saya, mohon maaf apabila menyampaikannya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Benarnya itu dari Allah, salahnya itu dari kebodohan pribadi saya. Sekali lagi bukan niat untuk menggurui, tapi ini insya Allah sharing, berbagi ilmu, berbagi kebaikan buat kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu